katakan ya yang nggak bawa Alkitab. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan di situ bukan sekali-sekali, tapi sekali-kali. Perbedaannya ada. Sekali-kali dengan sekali-sekali ya. Bedanya ada. Kalau sekali-sekali itu sekali aja. Ya, kalau sekali-kali itu tidak akan pernah ditinggalkan. Ya, kalau sekali-sekali pasti akan pernah ditinggalkan, dilupakan, dibiarkan. Tapi kalau sekali-kali tidak akan pernah dibiarkan, ditinggalkan atau dilupakan. Nah, perhatikan firman Tuhan mengingatkan kita mulai dari anak-anak kita harus biasakan diri kita tidak boleh menjadi hamba uang. Hamba uang loh. Kok bisa uang jadi tuan dan kita jadi anak buah duit, uang? Uangnya memerintah kita, uangnya mengikat kita, uangnya menyuruh-nyuruh kita jadi seperti budak atau babu, ya seperti pembantu. Nah, firman Tuhan katakan jangan kamu menjadi hamba uang. Apa itu hamba uang? Mulai dari anak-anak tidak boleh dibiasakan pegang uang. Gak boleh. Gak boleh dibiasakan pegang uang. Biasanya kalau Natal itu kan, Tante kan punya anak kan, anak dari adik, ya. Dia itu tidak dibiasakan. Mulai dari bayi gak boleh. Kalau ada terima uang misalnya dari opung atau dari saudara atau dari siapapun, tidak boleh dikasih ke tangannya. Dia tidak boleh dikasih tahu ini segini nak, segini banyak kali uangmu. Oh jangan. Nanti pikirannya uang. Nanti kemana-mana mau bertamu, mau bernatal pikirannya nanti aku dapat, ya. Terus nanti aku dikasih, nanti aku kasih dapat dari opung banyak. Dia sudah siapkan tasnya, nggak boleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi waktu ada yang kasih 2.000, apa ini? Dicampakkan. Jadi mulai dari anak-anak tidak boleh duduk, tidak boleh terbiasa pegang duit atau dikasih tahu, banyak kali ini, apa kali ini, nanti aku bisa beli ini, banyak ini. Ya nggak boleh, ya. Tapi kita harus ya berkata, waktu kita diberi berapapun itu, kita harus diingatkan bersyukur. Berapapun dikasih bersyukur. Jadi siapapun yang ngasih, baik itu kecil, sedikit atau besar atau banyak kali, dia bersyukur. Ya, jadi jangan kamu menjadi hamba uang. Hamba uang ini seperti apa? Pikirannya uang. Nanti aku harus dapat dari opung, aku harus dapat dari tua, aku harus dapat dari tulang, aku harus dapat dari udang. Lain lagi udah dikasih udang, dikasih udah, dikasih tulang, minta lagi sama tulang, dikasih sama boru, minta lagi sama boru, minta lagi sama opung, udah opung boru dikasih, minta lagi sama opung boru, opung bagilah. Nah, terus dalam pikirannya uang, harus dapat. Siapa yang dilihatnya? Aku pasti minta, aku pasti nanti akan minta. Kenapa? Karena dalam pikirannya aku harus ada duit, aku harus punya uang. Nanti aku mau beli ini, mau beli ini. Jadi ketika dia melihat orang, lihat uang, mukanya muka uang. Ya, jadi jangan kita seperti itu. Anak-anak, sebentar lagi mau Natal. Jangan nanti pikiran kalian, aku gak dikasih uang. Gak ada aku dikasih uang. Nangis, kita benci. Terus ada adik kita dikasih, kita rampas uangnya. Ada seperti itu? Ada. Kakaknya gak dikasih, tapi adiknya dikasih 50.000. Opung, kok adikku dapat? Gak ada lagi uang opung. Udahlah, bagilah kalian ya. Rupanya diambil semua. Udahlah, adikku belum tahu apa-apa pun. Udahlah, sama aku aja, kata kita.
Ya, jadi kalau kita menjadi hamba uang, pikiran kita akan uang. Kita yang kita mau adalah untuk kita. Sama seperti lintah. Kalian tahu lintah? Pacat? Iya, uang. Hah? Pacat. Apa pacar? Lintah yang ada di rawa-rawa. Waktu kalian ke sawah, dia itu akan nempel di kaki. Nah, dia akan. Tapi di Alkitab namanya lintah. Kalau dia nempel, dia akan isap darah kita sampai dia gemuk besar. Habis itu mati. Karena apa? Karena dia nggak puas. Udah dapat darah, mau lagi, padahal perutnya kecil. Diisapnya lagi darah kita sampai besar, akhirnya jatuh dipijak orang, mati. Makanya firman Tuhan bilang jangan seperti lintah. Lintah itu selalu berkata untukku. Ya, itu lintah. Jadi kalau ada orang yang jadi hamba uang, dia disebut si lintah. Jadi kalau ada orang yang menggunakan uang, disebut lintah darat. Karena dia selalu menggunakan uang, dia nggak mau yang hanya sedikit bunganya 20%, 30%, sampai kecepet, nggak bisa bayar itu orang. Ya, makanya dia disebut lintah darat. Ya, itu ada di Amsal 30. Ya, lintah namanya. Jangan seperti lintah. Untukku. Kalau kita mau uang, bekerja, lebih enak kita ngasih. Lebih enak kita menikmati hasil kerja kita. Kita mau beli apa, orang nggak ada larang. Ya, mau beli apapun kita kan udah kerja. Apalagi kalau terima gaji, wah enak sekali. Ya, makasih Tuhan ada gajiku setiap bulan. Ya, bekerja. Anak-anak bekerjanya bagaimana? Bantu orang tua cuci piring. Ya, makan dengan baik, belajar. Jangan malas. Pasti nanti dibelikan baju baru. Dibelikan sepatu baru. Dibelikan yang terbaik, ya. Nah, cukup kalau dirimu. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekali-kali. Ingat, beda sekali-kali dengan sekali. Yang Tuhan bilang sekali-kali, aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi jangan coba-coba jadi hamba uang. Kita pikir nanti gak cukup sama aku. Ya, gak cukup sama aku. Jadi aku harus punya, aku harus ambil itu. Aku harus timbun untukku. Ya, aku harus simpan untukku. Jadi kita mengambil uang adik kita atau uang anak-anak, atau kita lihat ada tergeletak situ kita ambil. Kalau 100 rupiah, 200 rupiah kita buang. Tante banyak lihat 100 rupiah, 200 rupiah terbuang-buang di jalan. Tante ambil. Kumpulkan 200 di lem 5 udah 1.000. Ini nggak cuma dapat 1.000. Ya kan? Dikumpulkan 200, 5 udah 1.000. Ya kan? Banyak anak-anak buang. Nggak laku lagi nih, cepet 200. Ya kan? Bahkan gopek pun ada yang dibuang. Banyak itu di jalan-jalan. 200 bisa dikumpul berjajan. Iya, 5 ada dapat 500 gopek. Di tempat les tante, setiap jalan ada aku tengok 200. Ada 100, ya ampun, anak-anak ini membuang uang. Nggak tahu kenapa. Ya, nggak tahu ini susahnya dapat uang. Ya, sekarang susah dapat uang 10.000 di jalan atau 5.000 di jalan, tapi yang gampang 200, 100, ya kan? Kalau kita ke supermarket atau ke Indomaret, selalu kan ada 10.200, ya kan? Kita kasihlah 200 rupiahnya, laku itu. Ada 30 juta kan? Ngapain kau belanja di Indomaret 20 juta? Ya, Enggak, bawa uang segitu banyak.
nantilah kalau sudah besar itu pasti akan belanja segitu, tapi belanja keperluan untuk yang baik ya, bukan yang untuk nggak baik ya. Nah, kalau ada kita punya berkat, jangan lupa dikasih. Kalau kita punya baju, empat tangan nih. Kalau kita punya baju sudah tidak muat lagi kan, kasih, jangan dipendam di kamar di lemari. Nanti jadi yang pakai itu rayap atau kecoa. Kecoa yang pakai bajunya digigit, akhirnya bolong. Padahal ada orang yang perlu baju itu. Ya kan, Giles? Seperti opung bolong kecoa. Gigit kecoa. Ya. Jadi kalau kita sudah penuh lemari kita, aduh banyak kali baju ini. Kasih, tapi cuci dulu lah. Ya kan? Ya, kalau sepatu kita nggak muat lagi kasih, tapi jangan lepoyak-poyak. Ya kan? Dikasih supaya kita dapat yang baru. Setiap kita memberi pasti akan menerima. Kalau kita beri uang pasti kita akan menerima uang. Kalau kita memberi pakaian, kita juga pasti akan diberi pakaian. Seperti rindu kamu masuk. Ya. Aku kupasnya betul. Kalau tante banyak dapat pakaian, karena tante membeli pakaian dapat pakaian lagi. Tidak mau. Jarang beli baju. Jarang. Manja murah-murah. Bocengan. Kasih baju dapat baju. Ya. Ada tadi boceng. Ada. Ya, ada yang bagus. Nah, kita memberi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menjadi hamba uang. Seperti siapa tadi, Lita. Iya, jajannya gopek. Iya, mau berapa pun jajan kita tabung. Kita nanti mau beli apa? Oh, aku dikasih uang 5.000 sama mama. Ya kan? Kita tabung misalnya 3.000. Aku mau beli jam tangan. Aku mau beli sepatu atau aku mau beli HP, kita kumpul. Nanti waktu Natal, Mak, aku cuma punya uang 300.000, tambahin lah, Mak. Pasti ditambah. Ya? Apa? 2.000 bukan ditambahin. Ya, 300.000 baru tambahin. Jadi kita akan bersuka cita ketika kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Nggak harus mahal. Misalnya sepatu kita pengen yang mahal, yang bermerek. Apa itu, ada mereknya Joker. Ada Jim Joker. Ada merek sepatu Jim Joker. Ternyata waktu tante lihat itu harganya satu itu ya 1.500.000. Ya, 1.500.000. Nah, keuangan kita tidak bisa. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Cari yang KW, yang mirip seperti itu, banyak uang, ya kan? Ya, jadi kita bisa beli seperti itu. Jangan, bukan harus yang mahal, bukan harus itu. Wah, habis kita beli itu, habis kita beli itu, tiba-tiba kita kesenggol sama batu koyak sepatu. Sayang kali ya kan, baru beli 1.500.000, habis itu koyak, aduh sayang kali. Belilah yang sesuai dengan kemampuan kita. Kecuali kita seorang sultan, nah itu sama mereka kecil. Tapi sekalipun dia kaya, dia tidak boleh membeli yang mahal, bagi dengan orang lain. Ya, ingat, jangan menjadi hamba uang. Tuhan tidak akan meninggalkan kita kekurangan. Tuhan tidak akan biarkan kita kekurangan. Yang penting kita bekerja, cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, dan Tuhan pasti memberkati. Jangan menjadi seperti Lita. Ingat, Tuhan Yesus memberkati.